Halo tim Pako, gua Sena dan kita sekarang lagi ada di Indonesia Wheels Day di Cubic Best Day. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu Indonesia Wheels Day, ini adalah sebuah event atau pameran di mana kita menampilkan banyak pelek, lalu ada komponen pendukung terutama bagian suspensi yang ada di event ini. Nah, sekarang kita lagi mau coba review mobil-mobil apa aja sih yang pakai pelek Pako di Indonesia Wheels Day ini. Yuk kita cek it out. Nah, oke guys, jadi di sini ada Toyota Race nih yang pakai Pako Fortis PRW 17 tipe 1. Nah, kalau kita lihat nih style modifikasinya simple deh buat daily ini kayaknya nih ya. Tapi kalau kita lihat asik juga nih fitmentnya, soalnya ini mobil udah kayak dikasih lowering kit. Jadi kelihatan lebih ambles nih. Nah, terus dipaduin sama velg PRW 17 tipe 1 ini. Kita lihat. Nah, keren nih gapnya nih. Terus kita lihat juga fitmentnya, wah cocok banget. Kalau gue lihat-lihat nih style modifikasinya ini lebih ke arah racing daily ya. Jadi stylenya racingnya dapat, tapi tetap bisa nyaman dipakai buat harian. Nah, pelek yang dipakai ini adalah Fortis PRW 17 tipe 1, yang mana ini merupakan pelek dengan style rally ya, yang terinspirasi dari style rally di era 80-an akhir dan 90-an. Nah, ini spesifikasinya adalah dengan diameter 17 dan lebarnya 8. Dan untuk race ini untuk PCD 400 ya. Dan warnanya ini adalah racing white. Nah, ini kelihatan kombinasi silver dengan racing white. Ini nggak pernah salah ya. Karena putih cocok buat semua warna sih memang. Nah, oke guys, jadi ini race-nya udah kita bahas. Yuk sekarang kita cari lagi mobil lain yang pakai pelek Pako. Yuk. Nah, jadi ini guys, ini ada Honda Jazz G8-nya yang punya Om Lutfi Aziz. Nah, kalau kita lihat nih style modifikasinya, ini street racing JDM ya. Rapi nih, lihat build-nya nih ya. Hoodnya udah ganti karbon ya. Terus juga kayaknya udah dikasih lowering kit, sama pakai pelek Fortis RCX. Nah, coba kita lihat nih guys, Fortis RCX-nya. Nah, jadi Fortis RCX yang dipakai di Jazz G8 ini, dia punya spek diameter 16, lebarnya 7, dan PCD untuk Honda Jazz G8 400 ya. Dan warnanya ini udah di custom nih sama Om Lutfi Aziz, jadi warna light gold gini ya. Dan kalau dikombinasikan dengan warna hitamnya dari Jazz G8 ini kesannya classy sih. Ini mengingatkan gue sama mobil Formula One Lotus tahun 70-an 80-an ya. Kombinasi warna black gold ini tasty banget sih. Terus juga dikombinasiin sama ban dengan ukuran 205 50 R16 yang profilnya kotak gini. Wah, ini jadi kelihatan bonafit banget nih racingnya nih. Keren. Nah,
Kita udah lihat mobilnya Om Lutfi Aziz. Sekarang kita cari lagi yuk, mobil mana lagi nih yang pakai pelek Pako di Indonesia Wheels Day ini. Yuk. Oke, halo tim Pako. Jadi hari ini kita ada di acara Wheels Day dan gue mewakili tim Pako akan ada talk show dan nanti kalian nonton aja ya. Stay tune. Mas Deli udah datang. Mas Deli datang. Mas Deli, Mas Deli boleh. Kita undang ke atas panggung Mas Deli selaku engineering dan juga developer dari Pako Wheels. Mas Deli, selamat siang. Kalau mulai dari yang paling ujung dulu mungkin Mas Deli. Ya. Apa aja Mas yang perlu diperhatiin dari pelek itu? Karena banyak angka-angkanya kan yang perlu diperhatiin. Oke. Jadi mungkin perkenalkan dulu saya Denny dari engineering dan developernya Pako. Kalau dari versi kita ya untuk terkait spesifikasi pelek yang akan kita pilih itu untuk terkait tema kita sekarang stylish itu balik lagi nanti kita ke apa yang mau kita modifikasi, konsepnya seperti apa Ya, balik lagi ke situ. Kemudian gayanya gimana, kemudian balik ke speknya itu mungkin setelah kita tahu konsepnya kita tinggal milih spek dari size diameter berapa dan lebar berapa, bahwa kita pakai wide body atau tidak dan sejenisnya. Kemudian untuk ada offset, kemudian ada juga PCD, itu balik lagi ke konsep mobil yang akan kita pakai. Nah ini udah mulai dalam nih, Iya. satu nih. Padahal nanyanya cuma apa sih spesifikasi, langsung keluar tuh diameter, Oke. lebar gitu ya. Iya. Nah diameter tuh berarti kan kalau mobil standar nih katakanlah diameternya 15. Ya kan? 15 itu inci berarti ya. Iya, betul. Inci. Nah lalu lebar itu berapa biasanya? Kalau 15 ke OEM biasanya ada yang pakai 5,5 atau 5. 5,5 atau 5 inci. Iya, Inci juga ya? inci juga. Itu kalau nanti biasanya orang-orang tuh pada suka untuk ganti pelek yang upsize biasanya. Jadi lebih lebar. Lebih lebar kadang 1 inch atau Iya, setengah inch. jadi peleknya diameternya lebih besar dan juga lebih lebar Iya. lebarnya ya. Iya, betul. Nah, tadi disebutkan juga sama Mas Denny, ada yang namanya PCD. Itu apa sih Mas? PCD itu kalau kepanjangannya pitch circle diameter. Jadi itu diameter dari kita tarik lingkaran terhadap setiap titik di lubang nut yang ada di pelek. Baut Itu rodanya. diameternya, baut rodanya diameternya berapa? Jadi ada yang bautnya 400, ya. 114, 199. Oh, itu berarti diameternya. Jadi kalau Diameternya. 400 itu berarti bautnya 4, 100 mm itu ya. diameter dari keempat titiknya yang ditarik garis menjadi lingkaran. Itu berarti 100 mm. Iya, Kalau betul. 114,3 berarti diameternya 100. Bisa 14 dari keempat titik lubang. Jadi ada bisa sebenarnya 114, ada yang 4 baut, ada yang 5 baut, ada juga ya. Iya, betul. Nah, lalu ada lagi yang namanya offset. Nah, itu apa itu? Nah, itu Kalau ada sama, offset, posisi ban atau gimana? kalau offset sebenarnya ini juga ngaruh. Jadi ketika itu kan ada kaliper dan juga ada fender dan juga dia ada suspensi di dalam. Jadi untuk offset itu sebenarnya ngaruh, dia akan bisa potensi nabrak atau enggak sebenarnya. Nah dari offset sendiri sebenarnya itu jarak antara kalau kita bilang flatness terhadap titik senternya dari lebar. Nah, lebar pelek. Lebar pelek, betul. Sampai bibir keluar ya. Sampai flatnessnya yang tesnya yang masang. Harusnya gimana Mas soal kekuatan? Kalau soal kekuatan dari rata-rata memang betul. Jadi ada balik lagi ke misalnya ada customer atau user yang request dengan load tertentu. Tapi kalau di Pako memang sudah standarkan dari setiap PCD. Kita jadi standar pakai PCD 4 itu paling terendah, kemudian 5 sampai ke atas sesuai dengan diameternya juga itu mempengaruhi. Oh, Gitu.
Mantap, ya. Semakin tinggi, jadi kalau 6139 dia maksudnya makin tinggi lagi, semakin besar berarti dia. Oh, jadi ilmunya gitu ya berarti ya? Itu simpelnya seperti itu. Oke, siap-siap. Itu berarti tambah banget nih ilmu-ilmunya nih. Iya. Apalagi selain pelek, ada juga ukuran-ukuran yang berkaitan sama ban. Oke, halo Pak Willis. Tadi kita udah selesai talk show bareng teman-teman dari ASR, Torsion, dan juga dari ada Superban juga. Kita udah bahas terkait pelek, gimana cara milih pelek yang stylish, aman, dan juga nyaman. Dan juga bahas juga terkait ban. Kalian terima kasih semua yang udah nonton. Dan juga jangan lupa tetap dukung terus Pak Willis. Follow Instagram kita dan juga subscribe juga YouTube kita. Terima kasih semuanya. Bye bye. Oke tim Pako, jadi sekarang kita udah sampai di boothnya Pako Wheels nih. Dan di sini ada mobilnya Amandio. Nah ini dia. Terus kita lihat. Halo tim Pako, gue Ivan, gue styling designer dari Pako Wheels. Ini hari kedua, kita akan talk show lagi nih. Mau tahu apa aja isi talk show-nya? Ikutin terus ya. IPA, baru kita udah ada sekolah Mas Ivan. Luar biasa, selamat sore Mas Ivan. Luar biasa. Sip. Ini dia Mas Ivan nih, Mas Ivan dulu. Silakan Mas Ivan. Sip. Mas Ivan ini selaku manajer styling and design. Wow, berarti soal desain kekinian, palang-palangnya, face-nya, barrel gini urusannya Mas Ivan. Gimana? Lagi rame apa orang-orang sekarang pemilihan pelek, apalagi khususnya di Pako? Pelek seperti apa? Ports kah? Pelek tripis atau seperti apa? Kita masih fokus di monoblok ya sebenarnya ya. Banyak di monobloknya karena kan memang ya kondisi terbaik, harga, struktur dan lain-lainnya desain tuh di monoblok sudah lebih dari cukup. Itu memang harganya kan. Betul. Sementara ini juga teman-teman untuk urusan pelek lagi banyak di monoblok ya. Betul. Menyesuaikan Pako lagi rame juga di monoblok, berarti lagi seru di sana. Luar biasa. Itu dia dari Pako Wheels. Bagaimana cara memilih pelek dan ban untuk mobil kesayangan? Itu diawali dari mana dulu? Apakah dari desainnya, apakah dari spesifikasi atau dimensi? Monggo, mungkin dari salah satu ingin menjawab dulu, Mas Ivan atau Mas Ivan, monggo, silakan. Oke, izin ya. Ya. Oke, yang jelas memang sebenarnya kondisi terbaik untuk mobil itu kan memang tidak bisa kita pungkiri itu OEM-nya ya. Betul ya. Ya. Jadi segala macam jenis perhitungannya, teknikalnya itu udah benar-benar matang lah. Cuma memang saat kita ingin merombak penampilannya ya memang pelek jadi salah satu yang paling penting ya. Betul. Ya. Nah, untuk size-nya sendiri mungkin ada baiknya itu tidak terlalu ekstrim perubahannya. Jadi misalnya kalau untuk ringnya besarnya jangan lebih dari 2 poin naiknya. Jadi naik Ya, jadi kalau dari 15 itu 17 aja lu udah hati-hati banget. masih aman untuk Iya, harian ya. betul. Karena dalam proses pengetesan di aktualnya di lab testing itu penggunaan bannya itu cenderung tebal sebenarnya. Jadi biasanya nih teman-teman suka mengabaikan itu karena kita pinginnya racing banget, terus kita pakai ban yang pernya tuh tipis sekali. Mobilnya tipis-tipis ya. Betul. Ya, Nah jadi itu yang membuat lihat aura racing yang keluar. ya betul. Itu yang membuat kita lebih ya lebih beresiko ya di jalan ya. Ya. Yang musuhnya lubang-lubang itu memang. Betul. Seperti itu Jadi sih. harus ada mindset ya. betul. Kalau pakai pelek lebih gede diameternya mungkin ya pasti kita punya mindset yang kita harus lebih hati-hati karena bannya lebih tipis.
tertentu? Ya sebenarnya banyak cara ya untuk ngakalin offset ya. Biasanya tuh kita pakai spacer atau sejenisnya. Cuma ya balik lagi, sebaiknya tidak menggunakan yang seperti itu. Oke. Akan lebih bagus lagi kalau kita benar-benar tahu tadi spesifikasi dari mobil kita, sehingga kita Berarti bisa dapat- hitung dapat persis. pelek yang offsetnya sesuai ya? Ya, Ya kan? Tanpa ada penambahan karena itu akan mengurangi sisi safety mungkin ya. betul. Ada satu tambahan lagi sebenarnya. Kalau kita balik velgnya, itu biasanya tuh ada maksimum load. Nah, Oke, baik. ini yang paling sering orang nggak ngeh nih. Dilupakan sama orang-orang. Iya, betul. Mobil gue Innova ring velgnya 16 inch. Dia pilih velg 16 inch tapi spesifikasinya maksimal Avanza. Ya bubar. Oh, Itu bahaya. karena Innova lebih berat mobilnya. Ya, jadi sebaiknya dicari tahu range untuk maksimum load itu seperti apa. Benar-benar dilihat di belakangnya. Berarti ada lagi. Ya, itu satu bisa lagi dipembanding. Spesifikasi yang harus diperhatikan Betul. ya. Maksimum loadnya. Tapi Ya. rata-rata velg itu maksimum loadnya berapa? Rentangnya. Kalau Mas Sultan bisa kasih gambaran. Boleh sedikit. Boleh. Misalnya ya, kayak Fortuner ya. Fortuner tuh beratnya 2,5 ton ya. Ya. Ya, sekitar itu ya. Betul. Itu maksimum load velgnya itu 960 kg per velg. Per velg berarti. velg. Kalau di bawah itu 960 akan berpotensi itu kan Iya. konsekuensinya. Jadi kalau kita mau pilih velg buat Fortuner ya 960 atau lebih Oke, di atas itu akan lebih bagus. akan lebih bagus. Tadi itu. Nah, seperti itu. Itu juga yang berlaku untuk Brio, untuk Innova dan lain-lainnya. Itu masing-masing ada loadnya. Baik. Seperti Nah, itu. ada lagi yang suka dilupain nih, mungkin Mas Ivan sama Mas Sultan, mengenai lubang di tengah velg itu tuh, center bore. Nah itu bisa dijelasin sedikit nggak Mas? Apa sih center bore itu dan mungkin setiap mobil beda-beda ya, terus ngakalinnya gimana? Oke, kalau sharing ke kita gimana cara ngerawat velg Mas Iman? Velg itu kan sudah dites dengan berbagai macam kondisi ya. Terutama kan kalau merawat velg itu, kalau kita bicara fisik ya mungkin bawahnya ya nggak ada bedanya juga sih kalau misalnya hajar aja gitu ya. Lebih mindset tadi ya, mindset ya. Lalu kalau dari teman-teman komunitas bilang, Mas velgnya udah bagus. Ya sekarang kita pakai sepatu bagus aja. Kalau soalnya putih, apa iya mau lewat jalan yang kotor, kira-kira gitu ya. Kan seperti itu ya. Kayak gitu. Cuma memang mungkin kalau misalnya kita menjaga daya tahan catnya seperti itu, sebenarnya kan sudah ada standarisasinya ya. Iya. Kalau pengetesan itu ada humidity test, ada salt test seperti Iya, itu iya. kan untuk melihat daya tahan terhadap kelembapan, daya tahan terhadap kadar cuaca apa segala macam gitu. Itu ada semua tesnya dan harusnya tidak masalah selama membersihkan hajinya dengan bersih-bersih ya. terlalu lama. Ya Mas Sultan ini udah mabuk ini pengen ngomong nih kayak gini. Itu udah Gimana Mas Sultan? saya nambahin aja, karena kan itu benar yang dibilang sama Am tadi, kalau sudah dites dan segala macamnya. Tapi kan namanya kita pemakaian ya, banyak terjadi misalkan kayak bekas ampas rem, itu biarin aja. Itu kan bakal ngerogotin si catnya tadi. Betul. Ya, itu sering terjadi tuh. Sekarang banyak kan listrik ya. Ah. Jadi banyak gram-gram yang bekas di Betul. Oke, tim Pako, tadi talk show-nya udah selesai. Materinya bagus banget. Semoga bermanfaat buat semua tim Pako. Terus support produk lokal, produk Indonesia, khususnya Pako Wheels. Semoga kita bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Thank you. Nah, jadi ini guys, ini adalah Lancer GTI punyanya Om Emmanuel Amandio ya. Jadi kalian udah tahu ya, Amandio itu adalah drifter dan pereli dari Indonesia yang udah masuk ke kancah internasional. Nah, jadi ini ya, ini mobilnya
Lancer GTI yang dipakai buat sprint rally di tahun 2023 ini. Nah, di sini Lancer GTI-nya dia pakai Fortis Speedway 15 tipe 2 yang warna dark gray. Jadi si Fortis Speedway 15 tipe 2 ini punya spesifikasi diameter 15, lebarnya 6,5, dan untuk Lancer GTI ini dia pakai PCD 4 dan offset 38. Nah, jadi di musim ini Amandio itu nggak cuma pakai Fortis Speedway 15 tipe 2 aja ya, tapi pakai juga Fortis Speedway 15 tipe 1 yang dipajang sebelahnya ini yang warna rally gold. Dan si Amandio ini berhasil menjuarai kejuaraan sprint rally musim 2023 ya di grup F. Nah guys, jadi itu review mobil-mobil yang ada di Indonesia Wheels Day yang pakai velg Paco. Jangan lupa like, subscribe di channel YouTube Paco Wheels, dan jangan lupa follow Instagram kita di Instagram @PacoWheels. Sampai jumpa di event berikutnya. Thank you.